Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Irawan dari kelompok 7. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi korelasi praktik pengadaan. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengelolaan internal. Nah, jadi pengelolaan internal dalam korelasi praktik pengadaan mengacu pada upaya untuk mengatur dan mengelola proses pengadaan secara efisien dan efektif di dalam sebuah organisasi. Nah, ini mencakup langkah-langkah seperti perencanaan pengadaan, pengelolaan resiko, pengembangan kebijakan, dan prosedur pengadaan sumber daya yang diperlukan, pelaksanaan kontrak, pemantauan kinerja pemasok, dan evaluasi keseluruhan dari proses pengadaan. Dalam konteks ini, korelasi merujuk pada hubungan atau keterkaitan antara praktik-praktik tersebut untuk mencapai tujuan pengadaan yang diinginkan oleh organisasi. Semakin baik pengelolaan internal, semakin mungkin praktik-praktik pengadaan tersebut akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada materi yang kedua yaitu pengelolaan penyedia atau vendor management. Pengelolaan penyedia atau vendor management dalam praktik pengadaan melibatkan pengidentifikasian dan seleksi vendor, negosiasi kontrak, dan manajemen kinerja vendor untuk memastikan penyediaan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Ini termasuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja vendor, pengelolaan hubungan untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian, dan pengembangan strategi untuk mengoptimalkan kontribusi vendor terhadap tujuan organisasi. Proses ini penting untuk menciptakan sinergi antara kebutuhan organisasi dan kemampuan penyedia, serta meminimalisir resiko dan meningkatkan kualitas pengadaan. Membangun hubungan antara vendor dengan perusahaan merupakan bagian penting dalam berjalannya bisnis. Maka dari itu, keberadaan vendor manajemen diharapkan dapat membangun hubungan yang baik dengan mitra kerja. Dalam prosesnya, vendor perlu dikelola secara efektif agar dapat memastikan penyediaan dan pengiriman barang dan jasa tidak terkendala sehingga tidak mengganggu proses sebuah supply chain. Implementasi vendor manajemen yang baik dapat membuka peluang atau kesempatan kerjasama di masa depan dengan vendor yang puas akan kerjasama yang dilakukan. Beberapa manfaat lain yang dapat dirasakan ketika perusahaan mengimplementasikan vendor manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap yang dilakukan adalah menentukan kualifikasi yang menunjukkan kemampuan dan kapabilitas vendor dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Berdasarkan kualifikasi tersebut, perusahaan melakukan pemilihan dan seleksi vendor yang sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Kedua, ada risk assessment dan due diligence. Proses risk assessment dilakukan untuk melakukan identifikasi dan evaluasi potensi risiko yang mungkin terjadi ketika berkolaborasi dengan vendor. Identifikasi ini dilakukan dengan menganalisis kebijakan, prosedur, dan tujuan vendor serta faktor-faktor lainnya. Dengan melakukan vendor risk assessment dan vendor due diligence, perusahaan dapat melakukan mitigasi dari potensi risiko yang dapat terjadi. Yang ketiga, ada negosiasi. Penetapan kontrak kerja terkait dengan ketentuan kerjasama sangat penting untuk disetujui kedua belah pihak pada awal kerjasama. Maka dari itu, negosiasi kontrak terkait dengan durasi pekerjaan, ruang lingkup, serta biaya dapat memakan waktu yang cukup lama. Ketentuan mengenai kerahasiaan atau NDA dan klausal non-kompetisi juga perlu menjadi perhatian dalam pembuatan kontrak. Kemudian yang keempat ada pengawasan kinerja vendor. Proses kerja vendor perlu dilakukan monitoring menggunakan Key Performance Indicator atau KPI untuk menilai dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan. Hasil monitoring dan penilaian ini juga dapat menjadi faktor dalam pemilihan vendor di masa depan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu tahapan yang bertujuan untuk memastikan pembayaran vendor tepat waktu sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan serta sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Pembayaran yang tepat waktu dan sesuai perjanjian membuat hubungan kerja sama dengan vendor menjadi lebih baik. Nah, berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Selvianti, saya dari kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pelanggan atau customer management.
Mungkin itu kata yang sangat tidak asing bagi para pengusaha ya. Nah, untuk strategi ini berfokus pada bagaimana kita mengatur strategi agar pelanggan itu merasa puas dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan kita. Mungkin kita bisa ambil contoh, ini strategi lama, namun menurut saya ini sangat berpengaruh bagi keberhasilan perusahaan kita. Semisal seperti ini, ketika ada pelanggan yang sering berbelanja ke tempat kita harus ada inisiatif memberikan hadiah atau intensif mungkin ya dalam dunia perusahaan. Contohnya bagaimana? Ada seorang pelanggan yang sering bolak-balik belanja apapun itu ke toko kita. Kita harus berikan dia hadiah atau insentif, tanda bahwa kita menghargai dia sering berbelanja ke tempat kita, sehingga dia akan berpikir seperti, oh saya belanja ke sini ada untungnya juga, dapat hadiah. Nah, yang namanya pelanggan pasti mungkin mereka akan sharing ke teman-temannya. Oh ini loh kemarin saya belanja di sini banyak, terus dapat hadiah, lumayan loh. Nah kan itu secara tidak langsung dia mengiklankan produk kita, sehingga nanti pelanggan yang lain pun akan merasa tergiur, kan? Oh iya kah, coba saya besok nanti belanja ke tempat itu. Nah kan secara nggak langsung dia mempromosikan produk kita, yang dimana itu akan memberikan dampak yang sangat bagus bagi perkembangan produk kita atau perusahaan kita. Nah oleh karena itu strategi ini atau CRM mungkin ya bisa disebut sangat berpengaruh bagi perkembangan produk ini, karena kepuasan pelanggan ataupun loyalitas pelanggan itu tergantung bagaimana cara kita memperlakukan mereka, bagaimana cara kita melayani mereka, apakah sesuai dengan keinginan mereka atau tidak. Nah itu akan menentukan loyalitas dan kepuasan pelanggan itu sendiri. Nah mungkin hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai apresiasi produk dalam negeri. Apresiasi produk dalam negeri adalah sikap positif yang ditunjukkan oleh konsumen, perusahaan, dan pemerintah terhadap produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Ini mencakup pengakuan nilai-nilai lokal, dukungan terhadap industri dalam negeri, serta dorongan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Praktik pengadaan. Di sisi lain, merujuk pada proses pengadaan barang dan jasa oleh organisasi atau pemerintah. Berikut adalah beberapa poin mengenai apresiasi produk dalam negeri. Untuk yang pertama adalah kebijakan pengadaan dalam negeri. Pemerintah dan organisasi bisa memperkenalkan kebijakan yang mendorong atau bahkan memerlukan penelitian pembelian bentuk produk dalam negeri. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan permintaan untuk produk-produk lokal. Untuk yang kedua, pemenuhan kebutuhan lokal. Pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri dapat memastikan pemenuhan kebutuhan lokal, ya seperti bahan baku, produk pertanian, atau jasa layanan. Ini mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Untuk yang ketiga, yaitu kualitas dan ketersediaan produk. Praktik pengadaan yang mendukung produk dalam negeri juga bisa membantu meningkatkan kualitas dan ketersediaan produk tersebut. Ini karena adanya insentif bagi produsen lokal untuk meningkatkan standar produk mereka dan mengembangkan inovasi baru. Untuk yang terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam praktik pengadaan, pemerintah dan organisasi membantu mendukung pertumbuhan dan memberdayakan ekonomi lokal. Hal ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Untuk yang selanjutnya yaitu efek pada industri dan komunitas. Apresiasi terhadap produk dalam negeri juga melalui praktik pengadaan bisa memiliki dampak positif pada industri dan komunitas lokal. Ini termasuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, pelestarian tradisi lokal, serta pengembangan infrastruktur ekonomi lokal.
Untuk yang terakhir yaitu keterjangkauan dan keseimbangan. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, penting untuk mencari keseimbangan antara apresiasi terhadap produk dalam negeri dan kebutuhan akan kualitas. Keterjangkauan dan keberlanjutan terlalu banyak menekankan pada produk dalam negeri bisa mengakibatkan kenaikan harga atau penurunan kualitas jika tidak ada tekanan persaingan yang sehat. Pada intinya, korelasi antara praktik pengadaan dan apresiasi produk dalam negeri dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan dan tindakan dalam negeri sanggup mengaruhi perekonomian lokal serta keberlanjutan industri dalam negeri. Untuk yang selanjutnya agar membuat kita lebih perfect yaitu adanya studi kasus. Nah, di sini untuk studi kasusnya saya ambil dari salah satu contoh penelitian yaitu dari regulatory impact assessment gitu ya, penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa yang diteliti oleh Wawan Julmawan dari Universitas Pelita Harapan. Jadi di sini hasil penelitian beliau yang sudah berdasarkan penelitian beliau, pokok bahasa utama adalah penerapan regulatory impact assessment ataupun RIA dalam menilai dampak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Fokusnya adalah pada aplikasi aturan tersebut dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah serta di bidang usaha milik negara ataupun BUMN. Analisis ini menunjukkan bahwa titik krusial dari peraturan penggunaan produk dalam negeri adalah tidak adanya aturan mengenai sanksi pidana jika penggunaan produk dalam negeri. Tidak diterapkannya pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah atau BUMN. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mencapai aplikasi maksimal aturan kepatuhan. Apresiasi produk dalam negeri dalam penelitian ini ditekankan melalui kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dinyatakan dalam berbagai peraturan. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang mempromosikan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat struktur industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kewajiban ini mencakup instansi pemerintahan dan BUMN dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, analisis ini juga mengidentifikasi bahwa tanpa sanksi pidana, kepatuhan terhadap peraturan ini sulit dicapai karena memang menunjukkan perlunya perbaikan dalam regulasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Kesimpulannya, penelitian ini mengapresiasi produk dalam negeri dengan menyarankan perbaikan regulasi untuk memasukkan sanksi pidana terhadap non-kepatuhan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerapan aturan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan BUMN. Sekian mungkin dari saya serahkan ke moderator. Perkenalkan, saya Yohana Jerni dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli terjadi ketika satu entitas atau kelompok entitas menguasai pasar dengan memiliki kendali atas penawaran barang dan jasa tertentu tanpa adanya pesaing yang signifikan. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, monopoli dapat mengakibatkan harga yang tidak wajar dan atau tidak terjangkau serta menurunkan kualitas karena kurangnya tekanan persaingan. Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika praktik bisnis yang tidak etis atau tidak adil dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Dalam pengadaan barang dan jasa, ini bisa mencangkup penyuapan, kolusi, dan manipulasi lelang atau praktik yang diskriminatif lainnya yang merugikan pihak lain dan merusak integritas proses pengadaan. Nah, di sini bagaimana mencegah monopoli dalam proses pengadaan? Yang pertama itu ada penetapan standar persyaratan. Organisasi harus menetapkan standar persyaratan yang jelas dan terukur untuk pengadaan barang dan jasa yang mencegah pemasok tertentu mengendalikan pasar dengan memanfaatkan ketidakjelasan atau ambiguitas
Yang kedua, membuka kompetisi. Dengan mendorong partisipasi pemasok dari berbagai latar belakang dan skala ukuran yang mencegah pemasok tertentu mengendalikan pasar, yang dapat membantu mencegah monopoli dengan memperluas cangkupan pasar yang dapat dijangkau. Selanjutnya, evaluasi dan pemantauan. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pasar secara berkala untuk mengidentifikasi tanda-tanda monopoli atau praktik anti kompetitif lainnya dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Aryani Putri dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan 3 fenomena yang sering terjadi dalam praktik pengadaan barang dan jasa, terutama di lingkungan pemerintahan dan perusahaan besar. KKN dapat merusak integritas sistem pengadaan, meningkatkan biaya proyek, dan mengurangi kualitas output. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam posisi berkuasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Dalam konteks pengadaan, korupsi bisa berupa penerimaan suap untuk memilih penyedia barang atau jasa tertentu. Nah, penyalahgunaan dana atau manipulasi proses tender untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya adalah kolusi. Kolusi adalah kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kecurangan yang merugikan pihak ketiga. Dalam pengadaan barang dan jasa, kolusi bisa terjadi antara penyedia barang atau jasa dengan pihak pengadaan dan menetapkan harga, spesifikasi, atau syarat lain yang tidak adil atau tidak transparan, sehingga mengeliminasi persaingan yang sehat. Selanjutnya adalah nepotisme. Nepotisme adalah praktik memprioritaskan keluarga atau teman dalam memberikan pekerjaan atau keuntungan lain, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau merit. Dalam pengadaan barang dan jasa, nepotisme bisa berarti pemberian kontrak kepada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga ataupun teman, tanpa proses tender yang adil ataupun dengan proses yang transparan. Yang selanjutnya adalah korelasi dengan praktik pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah meningkatkan biaya. KKN dapat mengakibatkan biaya pengadaan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya karena adanya biaya tambahan untuk menutupi praktik korupsi itu sendiri. Selanjutnya, menurunkan kualitas. Ketika kontrak diberikan berdasarkan nepotisme ataupun kolusi, bukan karena kualifikasi atau penawaran terbaik, kualitas barang dan jasa yang diperoleh bisa jadi dengan harga ataupun barang yang lebih rendah. Lalu yaitu menghambat persaingan sehat. Praktik KKN ini sendiri mengeliminasi kesempatan bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat tapi tidak terlibat dalam KKN, sehingga mengurangi persaingan yang sehat dan inovasi. Selanjutnya adalah risiko hukum dan kehilangan reputasi. Terlibat dalam KKN bisa mengakibatkan sanksi hukum bagi individu ataupun organisasi, serta kerusakan reputasi yang berkepanjangan. Meskipun mengatasi KKN dalam pengadaan barang dan jasa memerlukan komitmen kuat dan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Implementasi sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif adalah kunci untuk mencegah dan mengurangi praktik KKN itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, kami sebelumnya sudah melakukan presentasi materi ini yang berjudul korelasi praktik pengadaan. Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai materi ini.
Pertanyaan yang pertama adalah, apa korelasi antara praktik pengadaan dengan pengelolaan internal? Jadi jawabannya adalah praktik pengadaan dan pengelolaan internal memiliki hubungan yang erat. Praktik pengadaan yang baik dapat mendukung pengelolaan internal yang efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan internal yang baik dapat memastikan bahwa praktik pengadaan dilakukan dengan benar dan akuntabel. Berikut beberapa contoh korelasi antara praktik pengadaan dengan pengelolaan internal. Yang pertama, perencanaan. Praktik pengadaan yang baik harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Kedua, pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang ditawar. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa saja tantangan dalam menerapkan VPM atau Vendor Performance Management dalam manajemen kinerja penyedia? Jadi, tantangan yang dapat terjadi dalam menerapkan VPM ini antara lain, yang pertama, kurangnya sumber daya. Jadi organisasi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan VPM secara efektif. Yang kedua adalah kurangnya keahlian. Jadi organisasi mungkin tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola proses VPM. Yang ketiga ada kompleksitas proses. Jadi proses VPM bisa kompleks dan memakan waktu. Kemudian ada resiko. Jadi VPM melibatkan beberapa risiko seperti penipuan, korupsi, dan kinerja yang buruk. Kemudian soal yang terakhir adalah, apa saja contoh nyata dari berbagai perusahaan telah berhasil menggabungkan praktik pengadaan dan pengelolaan pelanggan untuk meningkatkan kinerja. Jadi jawabannya, ada beberapa contoh nyata dari beberapa perusahaan telah berhasil menggabungkan praktik pengadaan dan pengelolaan pelanggan untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama ada Amazon. Jadi Amazon menggunakan data pelanggan untuk menginformasikan keputusan pengadaannya. Misalnya perusahaan menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi produk yang populer dan kemudian membeli produk tersebut dalam jumlah besar dari pemasoknya. Hal ini memungkinkan Amazon untuk menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada Dell. Dell menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk melacak interaksi pelanggan dengan perusahaan. Informasi ini kemudian digunakan untuk meningkatkan proses pengadaan Dell. Misalnya Dell dapat menggunakan data CRM untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan dan kemudian fokus pada pengadaan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga ada Coca-Cola. Jadi Coca-Cola menggunakan portal pengadaan online untuk memungkinkan pemasoknya untuk melacak pesanan, faktur, dan pembayaran mereka. Hal ini telah membuat Coca-Cola untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan dan mengurangi biaya.